Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Riau. Ayo belajar. Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ibu doakan anak-anak ibu selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pagi ini kita akan belajar dengan tema lingkungan bersih, sehat, dan asri, dengan subtema lingkungan sekitar rumahku. Sekarang ibu ingin bertanya terlebih dahulu, anak-anak ibu masih ingat tidak pembelajaran kita yang sebelumnya? Ya, benar ya, tentang kalimat pemberitahuan. Nah, anak-anak ibu masih ingat tidak contoh dari kalimat pemberitahuan itu? Ya, benar ya, contohnya itu hari Minggu akan ada kerja bakti di lingkungan rumah kita. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari kalimat pemberitahuan. Sekarang ibu ingin bertanya, coba perhatikan lingkungan rumahnya. Di dalam dan di luar rumahnya, apakah sudah bersih dan rapi? Jika sudah, bagus ya anak-anak ibu, dan tolong dipertahankan kebersihan dan kerapihannya. Dan jika belum, anak-anak ibu, tolong nanti setelah kita belajar ini, anak-anak ibu membersihkan dan merapihkan rumahnya ya. Karena jika kita mempunyai lingkungan rumah yang bersih dan rapi, maka kita akan nyaman tinggal di rumah dan juga akan terhindar dari segala macam penyakit. Sekarang, coba anak-anak ibu perhatikan gambar dan bacaan yang ada di samping ini. Kita baca secara bersama-sama ya. Ani sangat senang memiliki banyak teman. Ani mengajak teman-temannya main ke rumahnya. Teman-teman, ayo main ke rumahku, kata Ani. Teman-teman Ani sangat senang. Mereka mengamati rumah Ani yang sangat bersih dan rapi. Mereka menemukan banyak bentuk-bentuk yang sering mereka lihat. Sekarang, coba anak-anak ibu lihat gambar rumah Ani. Bentuk bangun datar apa saja yang anak-anak ibu lihat? Ya, benar. Yang pertama yaitu bangun datar segitiga, yang mana bangun datar segitiga ini terdapat pada bagian atap rumah Ani. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, benar. Yang kedua yaitu bangun datar persegi panjang, yang mana bangun datar persegi panjang ini terdapat pada bagian jendela dan pintu rumah Ani. Dan yang terakhir yaitu bangun datar persegi, yang mana bangun datar persegi ini terdapat pada lantai rumah Ani. Jadi, bangun datar yang disusun sedemikian rupa akan membentuk suatu karya yang indah. Sekarang, tolong anak-anak ibu perhatikan kembali cerita ini. Di dalam cerita ini terdapat kalimat ajakan. Sebelumnya ibu ingin bertanya, anak-anak ibu tahu tidak apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang meminta ikut serta dalam melakukan sesuatu. Lalu, ciri-ciri dari kalimat ajakan ini adalah selalu menggunakan kata ayo dan mari. Nah, sekarang anak-anak ibu coba tolong perhatikan kembali cerita ini. Menurut anak-anak ibu, mana yang termasuk kalimat ajakan? Ya, benar ya anak-anak ibu, pintar. Yang termasuk kalimat ajakan adalah ayo main ke rumahku. Jadi, dari cerita yang telah kita baca tadi, ada satu kalimat ajakan. Nah, contoh lain dari kalimat ajakan adalah mari kita berangkat ke sekolah bersama, atau yang kedua, ayo kita bersihkan kelas itu. Tadi di awal ibu juga meminta anak ibu untuk mengamati gambar rumah Ani. Masih ingat bukan? Untuk lebih jelasnya, ayo kita amati kembali. Menurut anak-anak ibu, bagaimana keadaan lingkungan rumah Ani? Bersih dan rapi bukan? Lalu menurut anak-anak ibu, kegiatan apa saja sih yang bisa menciptakan lingkungan rumah yang bersih dan rapi?
Nah, kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih dan rapi adalah yang pertama, dengan menyapu rumah. Yang kedua, mengepel rumah. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, memungut sampah yang berserakan. Dan masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih dan rapi. Nah, tadi ketika di awal pembelajaran, Ibu sudah meminta anak-anak Ibu untuk mengamati rumah Ani, bukan? Dan kita juga sudah mencari dan menemukan bangun datar apa saja yang ada di rumah Ani. Anak-anak Ibu masih ingat kan? Ayo kita sebutkan lagi secara bersama-sama. Tadi yang pertama yaitu bangun datar segitiga, yang mana bangun datar ini terdapat pada bagian atap rumah Ani. Yang kedua yaitu bangun datar persegi panjang, yang mana bangun datar ini terletak pada bagian jendela dan pintu rumah Ani. Dan yang terakhir tadi yaitu bangun datar persegi, yang mana bangun datar persegi ini terletak pada ubin rumah Ani. Nah, sekarang coba Nana Ibu lihat kembali bagian ubin dari rumah Ani. Ubin dari rumah Ani tadi berbentuk apa, Nana Ibu? Ya, benar, berbentuk persegi. Bangun datar persegi yang terdapat pada ubin rumah Ani tidak hanya satu, melainkan terdiri dari beberapa bangun datar persegi. Nah, penyusunan bangun datar yang tanpa celah dan tidak saling tumpang tindih seperti beberapa bangun datar persegi yang terdapat pada ubin rumah Ani disebut juga sebagai pengubinan. Contoh lain dari pengubinan adalah baiklah, dari awal tadi kita sudah belajar mengenai kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang meminta ikut serta dalam melakukan sesuatu. Nah, ciri dari kalimat ajakan menggunakan kata ayo dan mari. Selanjutnya, tadi kita juga sudah belajar mengenai lingkungan rumah yang bersih dan rapi. Nah, kegiatan apa saja sih yang bisa menciptakan lingkungan rumah yang bersih dan rapi? Kegiatan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, dengan menyapu dan mengepel rumah. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memungut sampah yang berserakan di sekitar rumah kita. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan lingkungan rumah yang bersih dan rapi. Terakhir, tadi kita juga sudah membahas mengenai bangun datar dan pengubinan. Nah, masih ingat tidak bangun datar yang sudah kita bahas tadi apa saja? Ya, benar. Yang pertama yaitu bangun datar segitiga. Yang kedua, bangun datar persegi panjang. Yang ketiga yaitu bangun datar persegi. Dan tadi terakhir kita juga membahas mengenai pengubinan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengubinan itu? Pengubinan adalah penyusunan bangun datar tanpa celah dan tidak saling tumpang tindih. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita harus selalu menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekitar rumah kita. Karena jika lingkungan kita bersih dan rapi, maka kita akan nyaman tinggal di rumah, dan kita juga terhindar dari segala macam penyakit. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.